Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita tahu bahwasanya amalan ibadah di bulan Ramadan ini itu berbeda dengan amal ibadah yang ada di selain Ramadan. Oleh karenanya, mari kita lebih tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Apalagi di 10 akhir bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwasanya dari 1 bulan, salah satunya adalah 10 akhir, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih menggiatkan lagi dan menganjurkan kepada segenap keluarganya, begitupun pada para sahabatnya, untuk lebih meningkatkan lagi ibadah di 10 akhir Ramadan ini. Kenapa? Karena di 10 akhir Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau memperlihatkan Lailatul Qadar yang walaupun itu sangatlah rahasia. Tentunya sesuatu yang Allah rahasiakan itu ada hikmah-hikmah tertentu. Ada apa di malam Lailatul Qadar ini? Para ulama terjadi khilafiyah terkait masalah Lailatul Qadar. Ada apa di Lailatul Qadar ini? Saya mengutip salah satu pendapat, di antaranya Ibnu Abbas, yang tercantum dalam salah satu kitab tafsir Marh Labid atau tafsir Munir di Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, terkait ayat Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang artinya sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahkan. Nah, terkait Lailah Mubarakah inilah para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Lailah Mubarakah di sini yang dimaksud adalah nisfu Sya'ban. Ada pula yang mengatakan Lailatul Qadar. Namun saya tertarik dengan pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Lailah Mubarakah itu berkenaan dengan nisfu Sya'ban, begitu pula dengan Lailatul Qadar. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengupgrade buku catatan amal semua hambanya dari tahun ke belakang sampai tahun ini. Itu Allah menetapkannya pada malam nisfu Sya'ban di Lauh Mahfuz. Lalu kemudian di Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada para malaikat yang masing-masing mempunyai tugasnya. Malaikat Azrail atau malaikat pencabut nyawa, mereka diberikan catatan manusia hamba Allah yang akan meninggal dunia di tahun sekarang sampai tahun depan. Itu dipasrahkannya atau diberikannya di Lailatul Qadar. Begitupun malaikat-malaikat yang lainnya, tugas yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala langsung itu tepatnya di Lailatul Qadar. Adapun secara Allah memutuskan siapa saja
misal yang akan meninggal dunia dari tahun sekarang sampai tahun ke depan, begitupun masalah rizkinya, masalah bahagia dan tidak bahagianya, itu Allah mutuskan di Lauh Mahfud di malam nisfu Sa'ban. Kemudian di Lailatul Qadar Allah berikan kepada masing-masing malaikat yang Allah tugaskan masing-masing. Oleh karenanya, terlepas dari pendapat siapa, yang terpenting bagi kita adalah antisipasi agar supaya ketika kita masuk kepada daftar orang atau hamba yang wafat, mungkin yang sampai ajalnya tahun ini, ada kesiapan untuk menghadapinya. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Maka alangkah baiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di 10 akhir Ramadan ini. Alangkah malunya kalau kita melihat dan membaca apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau semakin giat dan semakin gencar baik untuk dirinya begitupun untuk keluarga dan para sahabatnya ketika datang 10 akhir bulan Ramadan. Adapun kapan Lailatul Qadar itu ada atau Allah tampakkan kepada hambanya, di sini pun para ulama berbeda pendapat. Cuman yang paling masyhur yaitu pendapat Imam Syafi'i, diantaranya Lailatul Qadar itu adalah adanya di malam ganjil, diutamakan di malam 27 Ramadan. Oleh karenanya, entah malam tanggal berapa, yang jelas sebagai bentuk kesiapan kita untuk menemukan Lailatul Qadar, harapan kita, maka mudah-mudahan amal ibadah kita yang tadinya sedikit menjadi banyak. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, karena usia kita belum tentu sampai 1000 bulan. Oleh karenanya, dengan kita sekalipun tidak menyaksikan langsung Lailatul Qadar dengan mata kepala, namun harapan kita ketika Lailatul Qadar Allah tampakkan, walaupun kita tidak melihat, namun kita sedang keadaan beribadah, maka alangkah untungnya bila mana ibadah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka balasannya akan seperti ibadah 1000 bulan. Saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, mungkin ala kadar dari saya, mudah-mudahan manfaat, terutama bagi saya pribadi, umumnya bagi saudara sekalian. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.